Let's go. Halo rekan-rekan, selamat pagi, salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan selalu sehat walafiat dan semoga rekan-rekan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya rekan-rekan jangan sampai lupa mengucapkan syukur untuk hari ini, bahwasanya hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berjumpa lagi. Ya rekan-rekan, berjumpa di mana? Berjumpa di channel Hendrik Martiniasa Haryanto, gitu ya, di dalam kehidupan saya yang seru-seru gitu ya rekan-rekan ya. Dan semoga teman-teman selalu bisa mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan di hari ini gitu rekan-rekan. Dan tentunya sebelum rekan-rekan memulai menonton video ini, tolong nyalakan loncengnya, jangan lupa subscribe gitu ya, atau subscribe dulu baru nyalain loncengnya gitu ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan terus video-video seru dan video-video bermanfaat di channel Hendrik Martiniasa Haryanto. Dan teman-teman, hari ini saya sudah mau check out dari hotel. Ini sudah rapi-rapi ya, sudah rapi-rapi dari hotel. Dan apa namanya rekan-rekan, hari ini saya ada kegiatan untuk ke daerah Jepara. Itu rekan-rekan, ada dari Jepara, ada beberapa urusan di sana. Nanti ikuti aja teman-teman kegiatan saya terus di hari ini. Semoga bisa mendapatkan atau semoga bisa memberikan teman-teman hal-hal yang mengedukasi dan tentunya memberikan informasi yang bermanfaat untuk bisnis, untuk informasi ataupun untuk rencana teman-teman di kemudian hari. Teman-teman, semoga teman-teman bisa menikmati acara hari ini. Ayo teman-teman, kita let's go. Setelah kemarin ya, kalau teman-teman mengikuti video saya yang terakhir itu kan saya cerita bahwa kami ada trip ya, kami ada trip ke daerah Jawa Tengah Pati untuk ada kunjungan ke klien gitu kan. Dan saya juga sudah membagikan ya prosesnya seperti apa di sana. Kami sempat kedatangan petugas pajak gitu kan dari kantor pajak Madya gitu ya. Kebetulan klien kami masuk ke wilayah atau sebagai wajib pajak Madya itu kan. Kami sudah memberikan pelayanan, kami juga ngajak tur waktu di klien kami. Dan terakhir saya sudah memberikan tips and trick ya, bagaimana caranya menghadapi atau kalau kita ada kesempatan harus bertemu dengan petugas-petugas pajak. Pada intinya rekan-rekan, seperti yang teman-teman saksikan sendiri, rekan saya Pak Sobirin, saya itu menghadapi dengan santai, dengan hangat gitu ya. Dan kami juga tetap dalam koridor-koridor yang tegas gitu ya, sebagai wajib pajak itu punya hak dan kewajiban seperti apa. Saya melihat banyak hal-hal yang jarang kita temui di kota gitu ya. Walaupun kami itu dalam perjalanan jarang sekali bisa main ke tempat-tempat wisata, tapi cukup dengan melihat perubahan perubahan suasana itu udah cukup menghibur ya. Udah cukup menghibur gitu kan. Makanya harus apapun itu harus wajib disyukuri ya teman-teman ya. Hal-hal yang bisa kita ambil dari hal-hal seperti ini tuh rasa syukur. Maksudnya sehat, kalau nggak sehat kami nggak mungkin bisa berangkat gitu kan dalam menjalankan tugas. Sisi baiknya itu kami bisa menikmati hal-hal yang ada di jalan gitu. Melihat sawah gitu kan, pegunungan, terus orang-orang yang pola pikirnya itu sederhana ya, nggak kayak seperti orang-orang di Jakarta, kota-kota besar kan mungkin kan mikirnya kerja target, kerja kalau di sini tuh sepertinya ya nggak tahu sih ya, nggak tahu, cuman sepertinya lebih sederhana itu mas ya, katanya lebih enak gitu ya. Walaupun kita nggak tahu ya, masing-masing punya permasalahan pribadi masing-masing, cuman kelihatannya kok mereka tuh target hidupnya tuh lebih ringan daripada apa yang terjadi di kota-kota besar. Dan itu patut disyukuri teman-teman, kita bisa perjalanan apapun itu patut disyukuri. Begitu jadinya. Jadi kalau teman-teman ada perjalanan, nikmati gitu ya, terus ambil hal-hal yang bisa kita jadikan pengingat diri ya, pengingat diri bahwasanya kita tuh masih diberikan kesempatan bisa naik mobil kita jalan, terus masih bisa nyari makan gitu kan. Padahal teman-teman banyak orang di luar sana buru-buru naik mobil, buru-buru mau nyari makan, jadi berharap mau makan hari itu apa saja mungkin belum tahu. Jadi semua hal-hal itu harus disyukuri biar akan menikmati gandakan apa yang akan diberikan kepada kita. Word of the day, ini bajunya saya manggil beliau Mas Sobirin ya, karena saya kenal beliau ini sudah 18 tahun. Ini baju kita sama, celananya juga sama.
Ini settingan alam ya, ini nggak disengaja ya. Gitu. Perutnya juga sama. Perutnya juga sama ya. Gitu ya, ini settingan alam. Jadi ini karena sudah terlalu sering bertemu ini, gawat ini ya. Jangan doain teman-teman jangan sampai muncul rasa cinta di antara kami. Tapi kalau cinta itu cinta sebagai saudara ya. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Nanti pada saat kalau sudah sampai restoran entoknya mudah-mudahan dapat gitu ya. Nanti kita lihat seenak apa sih entok yang terkenal itu. Oke. Dapat teman-teman, dapat nih resto entoknya. Walaupun kita akhirnya harus balik lagi ke daerah Kudus, tapi nggak apa-apa ya. Karena kalau udah sampai Jakarta udah nggak ada kesempatan lagi nih. Jadi tadi kita cuman putar arus sekitar 17 kilo lah ya, nggak ada masalah. Gitu, jadi alhamdulillah bisa dapat bisa dapat resto yang menjual ento, dan saya sudah telepon dan sudah dikonfirmasi masih ada dan masih buka. Kita lihat seenak apa entoknya. Kita pesen suike. Suike. Suike entok bagian dada. Suike itu tadi dimasak tauco itu ya? Iya, ada tauconya. Ini teman-teman, ada jeroan, ada kepala, lengkap kayaknya ini semuanya diolah. Enak kene ngomongnya nganggo bahasa Jawa. Wih teman-teman, jadi saya wis nemu restoran entok ini, wis pesen gitu. Ya. Mau Kang Mas Sobirin pesen entok suike karo rica-rica entok. Nyonge barang, nyonge podo. Saya sama pesennya gitu ya, cuman minumnya aja yang beda. Jadi Mas, gini, jadi kan mumpung lagi di sini nih, lagi sambil nunggu. Sambil makan boleh? Boleh dong, sambil nunggu pesen gitu kan. Kita kan mau bicara tadi ya, seperti apa sih sebenarnya kewajiban kita tuh sebagai wajib pajak tuh memenuhi kewajiban pajak itu sebenarnya bagaimana? Karena saya yakin teman-teman pasti banyak yang belum ngerti nih. Teman-teman pasti banyak yang belum ngerti itu harusnya gimana sih sebenarnya ngadepin kewajiban pajak, karena kan kebanyakan tuh orang wajib pajak apalagi seperti orang-orang yang di daerah-daerah di luar Jakarta ya, itu kan pastinya kan pajak itu taunya ya kalau sudah begitu peraturan itu nggak bisa dibantah gitu kan. Terus kalau sudah harus bayar pajak 200 ya 200, akhirnya kalau dia cuma punya uang 50 akhirnya bohong karena mikirnya harus bayar pajak 200. Nah itu sebenarnya gimana, karena tapi kan sebenarnya kehidupan kita tuh bener-bener cuma punya uang 50 gitu. Nah itu cara menyampaikan atau menghadapi petugas pajak itu sebaiknya tuh bagaimana sih sebenarnya? Kalau dari Mas Sobirin tuh yang aman tuh gimana? Karena kan nggak ada rumus pasti ya pajak itu. Tapi ada pendapat yang kira-kira mungkin dari pengalaman Mas Sobirin gitu, itu sudah sering bisa diterapkan gitu. Ya. Jadi gini, kita bicara pajak itu kan bicara soal kewajiban dari sisi wajib pajak ya. Sementara negara ini punya petugas yang mendapatkan tugas untuk mengamankan penerimaan negara yang dilindungi secara hukum dan undang-undang. Tak sambil makan nggak apa ya? Boleh. Biar santai ya, biar sambil mikir. Lanjut. Boleh minumnya dulu. Aku seretan makan kerupuk. Salah ya makan kerupuk. Laket wingi urung madang iki ganceng. Ini serunya kalau jalan sama Mas Sobirin gini. Sorry ya. Lupa ya kalau lagi direkam ya? Iya ya. Itu dulu kamu ya. Iya. Anda kena. Jadi ketahuan aslinya. Nggak apa-apa lah. Anda juga bangga kok. Aslinya saya nggak tahan lapar.
Iya, teman-teman. Sebenarnya ini Mas Hendri nanya saya belum bisa mikir kalau belum makan. Beliau ini sebenarnya sedang menjalani diet ya. Tapi karena perjalanan ya itu tidak berlaku gitu. Bukan alam. Betul, alam. Ini kalau saya ngerokok di ban nggak nih? Enggak dong, Enggak ya? bebas. Gimana Mas tadi Mas? Ini sik toh, tak bakar menyandung. Nanti jinnya datang saya. Kling. Kalau yang ditanyain sama Om Hendri itu hampir dirasakan oleh 70 bahkan 80% wajib pajak ya teman-teman. Wah, minumannya datang. Sun gimana Mas? Saya pesen jus sirsak tapi mau nyicip yang punya Mas Hendri. Iki jus sirsak iki wedang tape. Wedang bukan wedang. Ya wedang tape. Ya wedang tape. Kalau jus sirsak kan udah confirm, semua udah tahu rasanya. Ini jus tape ini apa ini? Warnanya bagus nih. Ini ada tape ketan merahnya sama tape ketan hijau. Oh, ini bonus air mineral. Ora tuh Oh, iya. Iya. Ini dia. Rasa tape. Emang jus tape. Wah. Seger. Oke. Lanjut ya teman-teman. Lanjut. Jadi tadi saya bilang Ya kalau wajib pajak gitu. di wajib pajak itu dirasakan oleh seluruh wajib pajak hampir 70 bahkan 80% tentang haknya negara yang menjadi kewajibannya para wajib pajak ya. Sementara teman-teman sendiri tahu pajak itu adalah iuran yang tidak mendapatkan Kontra prestasi. kontra prestasi secara langsung ya. Gini, itu dikeluhkan sama wajib pajak karena rata-rata tindakan dari yang dilakukan oleh petugas pajak itu tidak pada saat wajib pajak mendapatkan penghasilan, sehingga penghasilan yang didapatkan itu sudah dipergunakan untuk kebutuhan bahkan investasi yang lain. Pada waktunya dilakukan penagihan atau ketetapan itu uangnya sudah nggak ada, sudah digunakan. Itu kesulitannya. Kalau masalah dispute antara praktek dengan peraturan itu juga sering terjadi di lapangan. Maka hierarki dari peraturan itu apa sih? Yang pertama itu adalah peraturan yang terdiri dari undang-undang, plak juknisnya diatur oleh KMK, diatur oleh peraturan dirjen pajak. Nah, itu dalam bentuk peraturan. Kemudian hierarkinya apalagi setelah peraturan adalah pelaksanaan. Ya. Pelaksanaan itu dilakukan oleh petugas pajak yang kemudian kita akan sebut sebagai Fiskes. Fiskes inilah yang dipinjam tangannya atau diwajibkan tangannya secara penugasannya untuk mengamankan penerimaan negara melalui peraturan-peraturan tadi ya teman-teman. Yang terakhir adalah lapangan. Petugas ini dihadapkan langsung head to head dengan wajib pajak yang ketika bertemu dengan wajib pajak, dia mendengarkan segala keluhan, melihat praktek di lapangan yang sebenarnya, sementara tangan dan kakinya petugas ini diikat oleh peraturan yang harus mereka jalankan. Secara manusia, dia dapat mendengarkan penjelasan dari wajib pajak yang ini bertentangan dengan hatinya. Nah itu teman-teman ya. Sehingga apa? Sebenarnya di dalam hatinya, niatnya mungkin dia pengen bantuin. Fiskes ini pengen bantu. Pak, saya nggak punya uang, tapi saya harus bayar pajak sekarang. Uangnya dari mana? Gitu ya.
secara aturan itu tidak mau tahu nih si pajak ya. Cuma secara lapangan petugas itu harus mendengarkan keluh kesahnya wajib pajak yang sesungguhnya juga mungkin itu benar terjadi di wajib pajak. Yang terjadi apa? Di sini petugas pajak itu tarik menarik antara kepentingan negara dengan kemanusiaan, gitu ya. Dia mau bantu tapi nabrak aturan, nggak dibantu, kenyataannya seperti itu. Nah, gitu ya. itu. Nah, ini antara pelaksanaan peraturan dengan pelaksanaan lapangan, ini kemudian terkadang membutuhkan sebuah kebijaksanaan, ya, bukan kebijakan. Kalau kebijakan itu secara umum, tapi kebijaksanaan itu didapatkan oleh instansi atau kepala instansi terkait. Dalam hal ini KPP bahkan yang paling bawah ya, dari struktur kepajakan. Jadi banyak hal di lapangan itu yang belum diatur oleh peraturan. Itu juga kuncinya teman-teman, itu juga tuh. Belum semuanya diatur oleh peraturan. Karena kenapa? Seharusnya peraturan ini mungkin ya sudah dilakukan. Dalam peraturan ini kan sebelum disahkan itu pasti mengumpulkan asosiasi pengusaha dari segala bidang yang terkait dengan aturan yang akan terbit. Tetapi ini bisa saja tidak mewakili gitu, tidak mewakili kepentingan sampai ke bawah. Memang kita tahu sebuah kebijakan itu tidak akan bisa mewakili seluruh kepentingan masyarakat. Ya. Makanya produk dari perpajakan yang timbul karena peraturan itu juga belum mewakili secara keseluruhan. Jadi sehingga di lapangan itu banyak sekali masih terjadi dispute antara Fiskes dengan wajib pajak. Caranya gimana? Catat teman-teman nih, catat ya. Caranya gimana? Kalau caranya bagaimana, itu harus sama-sama sepemahaman. Artinya kacamata kita harus samakan ini. Ya. Kacamata kita harus samakan. Antara kacamatanya wajib pajak dalam melihat kasus itu dengan kacamatanya Fiskes harus sama dulu persepsinya. Ini konteksnya ketika ini tidak tercermin dalam peraturan ya teman-teman. Harus sama dulu, baru kita telaah bareng-bareng, kemudian kita diskusikan dengan atasan, pimpinan di lembaga atau dalam hal ini KPP, baru nanti diputuskan apakah ini akan tetap dengan peraturan yang ada atau dengan kebijaksanaan yang tidak menabrak aturan. Gitu ya. Oke. Kalau memang itu resiko banget, resiko untuk Fiskes, dalam hal ini kan semua sudah terbuka ya teman-teman. Resiko buat Fiskes atau resiko buat wajib pajak di kemudian hari, itu kita ada yang namanya permohonan surat penegasan. Jadi yang mikir itu bukan wajib pajak dengan KPP setempat, ya, tapi kita lempar permasalahan itu ke Fiskes, dalam hal ini ke KPP, nanti akan diteruskan ke Kanwil dan akan mendapatkan jawaban seperti itu sih. Kalau masih bingung juga, kalau teman-teman ada permasalahan, bisa kontak Om Hendrik. Bisa kolaborasi. Nanti bisa komen rekan-rekan, bisa komen ya di video ini. Oke, jadi teman-teman gitu kuncinya. Jadi perpajakan itu memang sesuatu hal yang banyak persepsi ya, dan banyak peraturan yang belum dibahas. Itu teman-teman harus catat tuh, banyak peraturan yang belum dibahas. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Birin, itu pasti suatu kebijakan nggak akan bisa mengakomodir semua kepentingan gitu ya, ataupun banyak sekali kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan-perusahaan atau kepentingan orang pribadi. Jadi teman-teman tuh harus bisa menyampaikan itu kepada petugas pajak agar kacamatanya sama gitu, dan menyampaikan atau membuat kacamata kita dengan petugas pajak sama itu memang perlu proses gitu ya rekan-rekan. Bagaimana caranya? Ya salah satu caranya teman-teman bisa mengikuti channel saya terus gitu ya, karena nanti setiap ada kesempatan proses-proses yang bisa kami bagikan itu pasti akan kami bagikan terus.
Nah rekan-rekan, kebetulan ini makanannya sudah datang. Tapi sendoknya belum ada, masa bebek mau dipulih? Nah ini bebek suike tadi ya? Ya. Suike bukan bebek deng, suike entog ini ya. Ini saya nggak tahu, tadi kan saya pesen suike sama rica-rica. Ini rica-rica atau suike saya belum nanya ini. Udah banyak nih menunya. Maksudnya menunya udah cukup ini buat berdua ya. Ya. Betul. Coba kita lihat gimana first impression from Mr. Sobirin. Nggak bisa berkata-kata panas. Nggak cocok jadi food vlogger ya. Panas. Alhamdulillah teman-teman, habis Mas Sobirin juga tinggal the last bite. Wah. Sekali lagi teman-teman, kalau mampir di Jalan Kudus ya, di Kudus, mampir ke Kampung Entog nih namanya. Kampung Entog, ini alamatnya. Ya. Pelayanannya juga cukup cepat, ramah gitu ya. Dan tempatnya juga nyaman ya, tempatnya etnik gitu. Ya teman-teman, tempatnya enak gitu, tempatnya desa dari Bata-Bata gitu. Jadi untuk yang teman-teman yang terutama dari Jakarta, dari kota lain itu pasti akan menemukan nuansa yang berbeda ya. Terus adem ya, saatnya bayar teman-teman. Hari ini ditraktir oleh Kang Mas Sobirin. Terima kasih Mas Sobirin. 84. Berapa? 84.000. Wah teman-teman, 84.000 ya. Worth it sekali. Ya. Sangat terjangkau. Suwun nggih, Mbak.